Kadang-kadang pintar, kadang-kadang goblok, tentu saja itu saya. Kadang-kadang pintar, kadang-kadang goblok, itu saya. Mantap. Saat banyak orang Indonesia ingin hidup lebih layak di luar negeri, dua wanita bule ini justru penasaran ingin merasakan kehidupan sederhana ala desa di Indonesia. Mereka terlihat cekatan saat beraktivitas di dapur dan membersihkan rumah. Wah, benar-benar calon istri idaman ya guys. Kalau kalian lahir dan besar di Indonesia, mungkin kalian pernah berpikir bahwa hidup di negara lain pasti lebih enak. Ternyata, seorang bule yang datang ke Indonesia justru punya ekspektasi yang mirip, hanya dari arah yang berbeda. Awalnya dia menganggap Indonesia cuma cocok buat liburan, datang beberapa hari, menikmati pantai, makanan-makanan enak, foto-foto, terus pulang. Tapi ketika mencoba tinggal lebih lama, kenyataannya nggak semudah itu. Siap. Ayo kopi. Orang timbang udah makan. Kasian juga nih Mbak Bule. Waktu berangkat ke Indonesia, semangatnya udah kayak mau dapat undian. Selama di sini, setiap momen liburannya dia nikmati habis-habisan. Tapi sayang banget, hari ini waktunya pulang. Matanya mulai berkaca-kaca, air mata hampir jatuh. Dia sebenarnya belum rela ninggalin Indonesia dan berharap suatu hari bisa balik lagi ke sini. Sampai jumpa lagi, Mbak Bule. Hal lain yang bikin kagum adalah ritme kehidupan masyarakat. Anak-anak masih bermain di luar rumah, mereka berlari, bercanda, dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Orang dewasa juga sering berkumpul buat ngobrol secara langsung, bukan cuma melalui grup chat. Bukan cuma melalui video call, tapi benar-benar ketemu dan ngobrol. Ia juga melihat bahwa masyarakat bekerja keras, tetapi masih memiliki waktu buat keluarga dan lingkungan sekitar. Aku baru 1 minggu menginap di Kampung Bido di Morotai, Maluku Utara. Dan aku sangat menikmati dan mau berbagi hal yang aku belajar di sini dan yang aku sangat suka di sini. Pertama, orang saling mendukung, saling mensupport. Contohnya kemarin ada yang meninggal dan semua orang datang ke ibadah dan juga beri uang untuk upacara kematian. Kedua, orang tidak kecanduan HP-nya. Mereka mengobrol santai bersama dan tidak main terus di HP. Ketiga, anak-anak main di luar dan itu sangat-sangat indah. Aku sangat menikmati. Keempat, standar kecantikan di sini tidak seburuk di Jakarta. Kalau ada keriput, kalau kulit hitam, nggak apa-apa. Kelima, orang di sini pasti kerja keras, tapi tidak sekeras kalau di kota. Tidak kerja 12 jam, 14 jam per hari. Dan ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk keluarga. Dan pasti ada masalah di sini. Aku tidak mau bilang tidak ada masalah. Hai, apa kabar? Pasti ada masalah, tapi ada juga banyak hal yang istimewa yang kita harus bertahan, memahankan di kota. Jadi 1 tahun setengah lalu aku diputusin mantanku dan aku sangat-sangat sedih, patah hati banget. Dan dia tinggal di Bali, aku di Jakarta, dan naik gokar ke bandara. Sopir Gojek langsung lihat aku sedih dan kami mulai mengobrol. Dan dia bilang, kamu tuh cantik, kamu pintar, tapi kamu bodoh dengan cinta. You're stupid when it comes to love. Dan dia bilang aku harus belajar menjadi single dan bahagia dan tidak ada universitas yang mengajar hal ini. Dan saat kami sampai ke bandara, dia bilang kalau kakak mau duduk di gokar dan menangis, gak apa-apa, aku akan menunggu. Dan aku sangat terharu waktu itu. Dan aku sudah coba menghubungi Gojek, tapi mereka tidak mau kasih nomor. Jadi, kalau Bapak sedang menonton video ini, aku mau bilang, aku sangat-sangat bersyukur pada perhatian dan saran Papa. Dan aku sudah menjadi single dan bahagia. Terima kasih banyak.
Kalau dilihat dari sudut pandang psikologi konsumen, pengalaman ini cukup menarik. Banyak orang mengira kebahagiaan berasal dari fasilitas yang lebih baik, rumah lebih besar, kota lebih modern, teknologi yang lebih canggih, pendapatan lebih tinggi. Semua itu emang penting, tapi ada satu hal yang sering dilupain. Manusia juga butuh hubungan sosial. Yang aku paling suka di Ternate adalah orang duduk di luar rumah dan ngobrol. Itu nggak ada di Jerman sama sekali. Coba lihat. Hai. Mereka main kartu. Di sini orang duduk, anak main, ibu-ibu ngobrol. Hai. Dan itu seluruh jalan kayak gini. Emang di luar warung ada kursi untuk duduk. Hai. Lucu sekali kan? Itu nggak ada di Europe, itu nggak ada di Jerman, hanya di Indonesia. I'm so big, thank you. Happy birthday! I love you. Anak ulang tahun. Kapan traktirnya? Gak tau malu traktir lu, yang traktir gue. Enak aja. Try this. Oh, what is this? It's a pastel. Ah, that looks so interesting. And is this the sauce? Yeah. This is the sauce. It's very it's- good, it's you know. Chili, I can't. I'm not, like. That's amazing. Nih, Rawitnya mana, Bi? nih. Oh, asik. Gitu dong. Nah. Tuh kan. Apa gue bilang? Pada akhirnya, bule tersebut sampai pada sebuah kesimpulan yang menarik. Indonesia emang gak selalu rapi, gak selalu tepat waktu, gak selalu nyaman, kadang bikin frustasi, kadang bikin kesel. Tapi di balik semua kekurangan itu, ada sesuatu yang sulit ditemukan di banyak tempat lain, yaitu kehangatan manusianya. Bagi kebanyakan orang, liburan hanyalah jeda dari rutinitas. Tapi bagi gadis bule asal Prancis ini, liburannya berubah menjadi kisah yang tak ingin ia akhiri. Ia datang hanya untuk sebuah perjalanan singkat, namun pulang dengan kenangan seumur hidup. Di Indonesia, ia merasakan ketulusan dan cinta. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen di bawah. Menurut kalian, apa hal paling berharga dari Indonesia yang sering tidak kita sadari? Share video ini, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!